Hari ini adalah minggu pertama bulan April. Dan seperti yang saya sudah pernah sampaikan, bahwa bulan April ini kita akan belajar pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Yaitu Allah Anak. Bulan lalu Allah Bapa. Bulan ini kita akan belajar Allah Anak, Yesus Kristus. Itu sebabnya judul khotbah saya hari ini adalah My Dear Jesus. Yesus yang kita cintai, Yesus yang kita sayangi. Kita baca Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan satu muridnya yaitu Filipus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sampai di situ pembacaan kita. Yesus ngomong sama Filipus, Filipus telah sekian lama kamu bersama aku, kok kamu belum kenal aku? Pertanyaan yang sama hari ini saya ingin ajukan sama saudara. Berapa lama engkau sudah kenal Yesus? Dan berapa dalam engkau kenal Yesus? Mungkin sebagian dari kita sudah ikut Yesus 5 tahun, 10 tahun. Mungkin ada yang sudah puluhan tahun. Pertanyaan pentingnya adalah seberapa dalam engkau kenal Yesus. Seberapa ngerti saudara sifat-sifatnya Yesus. Karakternya Yesus. Apa yang dia sukai. Apa yang dia gak suka. Apa yang dia ingin kerjakan. Apa yang jadi sasarannya. Plannya Yesus. Rencananya Yesus. Seberapa engkau kenal Yesus. Itu penting sekali. Karena yang namanya mengenal satu pribadi itu ada layersnya. Ada lapisan-lapisannya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena setiap orang, kita semua ya, akan punya wajah yang kita tunjukkan sama orang banyak. Tadi waktu Anda datang ke tempat ini, keluar lift, masuk ketemu sama usher, semuanya saya percaya kasih senyum dan ngomong shalom. Nah itu wajah yang kita tunjukkan sama orang banyak. Tapi yang kedua, kita juga punya wajah yang kita tunjukkan sama orang-orang yang terdekat sama kita. Sama keluarga kita. Sama teman-teman kita. Yang mana mungkin sama tapi mungkin juga beda dibandingkan dengan wajah yang kita tunjukkan sama orang yang kita baru pertama kali ketemu. Benar apa tidak? Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah wajah kita yang sesungguhnya. When no one else is looking, waktu gak ada orang lain yang melihat kita, itulah diri kita yang sesungguhnya. Jadi ada layer-layernya. Ada lapisan-lapisannya. Hari ini saudara kenal sama saya, saudara kenalnya ya seperti ini. Tapi ada kemungkinan istri saya akan kenal saya lebih jelas dibandingkan saudara mengenal saya. Karena ada lapisannya. Sama halnya kita sama Tuhan. Saya berdoa dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun kita ikut Yesus. Doa saya pengenalanmu sama Yesus gak tetap sama. Doa saya kenalmu sama Yesus lebih dekat, lebih dalam, lebih intim, lebih karib, dekat dengan Tuhan. Haleluya. Nah ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh kenal satu pribadi, kita bisa salah paham loh. Berapa banyak dari saudara pernah ngalami? Saya pikir dia baik. Ternyata, benar gak? Jadi itu bicara kurang kenal karena itu salah paham. Saya pikir dia orangnya keras loh. Setelah saya kenal dia ternyata enggak gitu. Hatinya baik, hatinya lembut.
Itu cuma kayak penampilannya aja keras, tapi hatinya baik loh orang itu. Jadi kita bertumbuh dari pengenalan yang tadinya cuma di permukaan. Sekarang kita mulai kenal hatinya. Betul apa tidak? Oh, saya pikir maksudnya dia gini. Ternyata gitu maksudnya. Bukan gini, tapi gitu. Ini bicara tentang pengenalan dalam hubungan kita sama keluarga kita. Dalam hubungan kita sama sesama kita. Orang-orang di sekeliling kita. Kita perlu mengenal dengan lebih dalam. Kita perlu mengerti dengan lebih baik. Lebih lagi kita sama Tuhan. Saya ajak saudara, ayo kita belajar kenal lebih dekat, lebih dalam pribadi Yesus yang kita sembah. Oke? Kalau kita nggak kenal pribadi Yesus yang kita sembah, kita bisa salah ngerti, salah paham. Dan itu yang dialami Saulus. Saulus zaman itu nggak kenal sama Yesus, karena itu dia salah paham. Kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia reba ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, perhatikan saudaraku, jawabnya Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Coba Anda perhatikan, jawaban Saulus ini, siapakah engkau? Tuhan. Artinya dia kenal apa dia belum kenal sama Yesus? Dia lagi pertama kali ketemu pada waktu itu dan dia tanya siapa ini? Padahal dia sudah menganiaya Yesus. Dia menganiaya para pengikutnya Yesus. Tapi ternyata yang dia aniaya aja dia tidak kenal. Gara-gara dia tidak kenal Yesus, mungkin dia dengar-dengar tentang Yesus. Dan dia punya persepsi yang salah tentang Yesus. Akibatnya responnya salah. Nggak tahu apa yang dia dengar, tapi dia jadi benci banget sama Yesus, dia benci banget sama pengikut Yesus, akhirnya dia menganiaya Yesus. Saya jadi ingat waktu anak saya masih kecil di sekolah yang dulu, pulang-pulang dari sekolah, anak saya ngasih tahu, Mommy, Daddy, my friend, temanku ngomong Jesus is a bad guy. Yesus orang jahat. Jadi ternyata di keluarganya didoktrinasi Yesus orang jahat. Ini anak kecil, saudaraku belum ngerti apa-apa. Anak kecil bisa ngomong seperti itu. Jadi nggak kenal tapi sudah benci. Nggak kenal tapi salah persepsi. Akibatnya benci, akibatnya menganiaya Yesus. Itu yang dilakukan oleh Saulus. Nah saya mau ngomong begini sama saudara, kadang-kadang kita pun kalau nggak sungguh-sungguh kenal Yesus, kalau nggak sungguh-sungguh ngerti perkataan, firman, perintah yang Yesus suruh untuk kita lakukan, kita juga bisa salah paham. Kita juga bisa salah respon terhadap Yesus. Dan tanpa kita sadari, kita pun menganiaya Yesus dalam tanda kutip. Mungkin bukan menganiaya Yesus seperti Saulus zaman itu yang menjebloskan orang Kristen ke penjara ya. Tapi menganiaya Yesus dalam arti kita mendukakan hati Yesus. Kita mengecewakan hati Tuhan. Kita meresponi Yesus dengan cara yang salah. Kita jadi menolak, kita jadi gak suka sama firman Tuhan. Kita jadi salah respon terhadap Yesus gara-gara kita kurang kenal pribadinya. Oh, doa saya sementara firman dibagikan, Roh Kudus bekerja menjamah kita semuanya, mencelikkan mata rohani kita sehingga mulai hari ini kita bisa mengenal Yesus lebih baik, mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dekat lagi. Amin. Coba Anda renungkan. Berapa banyak orang yang salah paham dan salah respon sama Yesus. Tuhan maunya kita mendekat sama Tuhan. Tapi berapa banyak orang malah hidupnya
menjauh dari Tuhan. Salah respon kan? Tuhan mau kita beribadah kepada Dia. Tapi sebagian orang berat hati. Dan merasa ngapain kok saya disuruh-suruh, kok saya diwajib-wajibkan. Kita ngerasanya kita dibebani. Padahal Tuhan ngomong kita beribadah, kita mendekat sama Dia. Maksudnya cuma satu, kalau kita di dekat Tuhan, kalau kita di dalam lingkarannya Tuhan, maka akan ada pagar perlindungan Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Akan ada penjagaan dan penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Anda dekat sama Tuhan, hati saudara tenang. Anda dekat sama Tuhan, karyanya akan nyata di dalam hidup saudara. Kalau orang ngerti itu, nanti kita responnya berupa, oh ternyata enak dekat Tuhan, aku butuh dekat Tuhan. Bukan aku kok dibeban-bebani dekat Tuhan. Harus ibadah, harus ini. No, tapi kita tahu itu kebutuhan kita. Kalau kita kenal hatinya Tuhan lebih dalam, maka kita bisa respon dengan tepat. Kita meresponi firman-Nya dengan tepat. Waktu kita disuruh untuk mengampuni orang yang bersalah sama kita. Mungkin firman Tuhan suruh saudara untuk mengampuni orang tuamu atau papamu yang sudah menyakiti hatimu. Buat kita yang lain yang gak ngalami punya papa yang keras kayak gitu, mungkin kita gampang ngampuni. Tapi mungkin saudara yang sudah ngalami punya papa yang sewenang-wenangnya kayak gitu, kerasnya seperti itu gak gampang. Kadang-kadang kita bisa berontak di hati kita dengar firman Tuhan itu ngomong, mana bisa, hatiku sudah dilukai sampai kayak gitu. Dia sudah keterlaluan kayak gitu, kok enak? Kok enak? Cuma diampuni begitu saja, kok enak? Hati ini bisa berontak ketika kita ada dalam keadaan seperti itu. Tapi hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari ketika Tuhan Yesus suruh kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan mengampuni 70 kali. 7 kali. Sebenarnya waktu kita mau melakukan apa yang Yesus suruh kita lakukan. Kita itu bukan cuma melegakan hati orang lain yang salah sudah diampuni. Bukan, tetapi sesungguhnya kita sedang berbuat baik sama diri kita sendiri. Tahukah saudara, ketika kita mengampuni orang yang bersalah sama kita, justru hati kita dimerdekakan dari yang namanya kebencian, dari yang namanya dendam, kekecewaan, beban kita disingkirkan, dan kita mengalami kelegaan dan kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus. Begitu kita ngerti, oh ternyata ini yang Tuhan mau. Saya lakukan, ternyata hatinya Tuhan Yesus suruh saya mengampuni bukan supaya orang lain enak. Tetapi supaya saya yang mengalami kemerdekaan sejati di dalam Dia. Maka responnya kita jadi tepat, respon kita jadi benar. Ayo buka hati saudaraku. Penting sekali untuk kita bisa mengenal Yesus dengan benar. Waktu firman Tuhan suruh kita untuk jadi saksinya. Yesus ngomong sama murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu. Ada berapa banyak orang coba salah tangkap sama yang Yesus perintahkan ini. Akibatnya kita jadi merasa, kok aku disuruh-suruh? Itu kan bukan tugasku, itu pendeta saja yang memberitakan Injil. Bukan aku. Tanpa kita sadari kita miss the point. Kita melewatkan poin yang sesungguhnya. Bahwa sebenarnya ketika kita menjadi saksinya. Ketika kita melayani Dia. Ketika kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Sesungguhnya kita sedang mengumpulkan bagi kita sendiri. Upah harta kita di dalam kerajaan surga. Sehingga suatu saat nanti kita pulang ke rumah Bapa, gak tangan hampa. Doa saya kita ketemu di surga. Jemaat keluarga Allah di tempat ini, semuanya upahmu besar di surga. Mahkotamu penuh dengan kemuliaan. Amin. Itu adalah satu kehormatan, sebuah kesempatan. Jangan sampai kita melihat kesempatan sebagai kesempitan. Saya berdoa hari ini, dibukakanlah mata rohani kita.
Sehingga kita bisa melihat kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah besar yang Tuhan berikan sama kita. Dan kita bisa meresponi dengan tepat perkataan Tuhan Yesus. Kenallah Yesus yang engkau sembah. Jangan ngerti cuma di permukaan. Apalagi jangan ngertinya salah tangkap, salah persepsi. Kayak Saulus pada waktu salah persepsi. Gak kenal Yesus langsung benci. Gak sungguh-sungguh kenal firman Tuhan langsung nolak. Berapa banyak orang kadang-kadang belum sadar firman Tuhan memberi perintah sama kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan. Persembahan khusus, ucapan syukur. Tapi kita jadi langsung kayak antipati. Kalau sudah dengar kayak gitu sudah langsung kayak antipati. Seolah-olah Tuhan maunya memotong berkat kita. Saya mau ngomong begini sama saudara. Tuhanmu gak sejahat itu. Bapak di surga kalau suruh kita melakukan sesuatu, tidak pernah dia mau merugikan kita. Saya yakinkan saudara setiap perintah yang Tuhan suruh kita lakukan semata-mata mendatangkan kebaikan. Tapi butuh dari pihak kita kenal Tuhan dulu. Kayak Abraham ya, Abraham itu bahkan gak sekedar disuruh memberi persembahan. Allah ngomong sama Abraham untuk mempersembahkan anaknya, Ishak. Anak perjanjian. Saya mau tanya sama saudara, kalau orang cuma dengernya perintahnya, tapi belum kenal pribadinya, hati Allah yang dia sembah, bisa salah paham gak? Kalau kita cuma dengar perintahnya, itu anakmu Ishak persembahkan jadi korban bakaran buatku. Kita mikirnya apa? Jahat banget Tuhan ini. Kalau saudara cuma dengarnya perintahnya tanpa kenal hatinya, engkau bisa salah sangka loh. Tapi Abraham, dia itu kenal Allah yang dia sembah. Kalau Allah suruh aku ngelakuin sesuatu, tidak pernah dia akan merugikan aku. Semata-mata pasti ada maksud yang luar biasa di balik semuanya itu. Karena itu dia punya keyakinan yang kokoh, dia nggak nunda-nunda. Alkitab mencatat, esok paginya langsung dia bangun pagi-pagi dan dia bawa anaknya naik ke gunung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam perjalanan anaknya Ishak tanya sama Abraham, Bapak kita sudah bawa kayu, bawa api dan semuanya ready. Terus di mana anak domba yang akan dipersembahkan? Masih ingat gak jawaban Abraham apa? Dengan yakin akan hatinya Allah. Abraham ngomong gini, anakku, Allah yang menyediakan. Itu orang kalau kenal sama Allahnya bisa ngomong seperti itu. Kalau enggak kenal isinya cuma panik. Kalau enggak kenal isinya pahit hati. Ini Tuhan ngasih sekarang diminta. Kok Tuhan jahat anak diminta. Itu enggak kenal. Kalau enggak kenal salah paham. Makanya banyak orang Kristen enggak kenal Tuhan. Salah paham. Akhirnya responnya salah. Abraham kenal Tuhan dan dia percaya. Dan ternyata setelah kita teliti lebih lanjut, akhir kisah itu mencatat. Ternyata Tuhan suruh Abraham mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Itu sebagai sebuah ujian hati. Tuhan mau melihat Abraham itu sayang sama Ishak anaknya, atau lebih sayang sama Tuhan. Mana yang jadi prioritas dalam hidupnya. Begitu Tuhan ngerti, Tuhan nomor satu buat Abraham. Tuhan yang utama, Tuhan yang pertama. Tuhan ngomong sama Abraham, stop Abraham. Sekarang aku tahu hatimu tertuju kepadaku. Dan aku berjanji semua yang sudah aku katakan, janji-janjiku akan aku genapi dalam kehidupanmu. Dari satu tindakan ketaatan itu dipakai sama Tuhan untuk membawa penggenapan janjinya dalam hidup Abraham. Sehingga Abraham jadi bapak banyak bangsa. Dia bawanya cuma satu.
anak kepada Tuhan. Tapi Tuhan kasihnya unlimited, tidak terbatas. Itulah cara Tuhan, itulah hati Tuhan. Hanya orang yang kenal hati Allah, yang disembahnya, yang ngerti. Kalau Tuhan suruh kita sesuatu, semata-mata hanya mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Tuhan suruh kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan persembahan kita, dengan persepuluhan kita, apapun itu. Gak pernah tuh dia berpikir mau memotong berkatmu. Tuhan tuh cuma ngelihat hati kita tuh lebih cinta uang apa cinta Tuhan, itu aja. Doa saya semua orang di tempat nih hatinya cinta Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Karena kalau Tuhan ngelihat ada hati yang seperti itu, gampang sekali buat Tuhan untuk membukakan tingkap-tingkap langitnya. Dan mencurahkan berkatnya sampai berkelimpahan. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kenallah hatinya. Kenal dia lebih dalam, bukan cuma di permukaan. Cuma dengar kata orang tentang persembahan, persepuluhan, kata orang. Tapi kenal nggak engkau hati Allah yang engkau sembah? Itu jauh lebih penting. Kenal hati Yesus. Mungkin ada lagi yang karena dengar-dengeran, banyak salah tangkap. Itu katanya kalau nggak persepuluhan sama dengan merampok Allah katanya. Kan ada itu ayatnya. Kamu merampok aku, kata Tuhan. Emangnya saya siapa? Disebut perampok. Kapan saya nyolong? Nah itu tuh. Kalau kita nggak benar-benar kenal Tuhan kayak gitu. Bukan maksud kita menantang Tuhan. Tapi tanpa sadar respon kita sama Tuhan, sama firman-Nya jadi salah. Apa yang Tuhan maksudkan kalau kamu nggak mengembalikan persepuluhan, kamu merampok aku? Apa artinya? Apakah itu artinya kita merampok dari kantongnya Tuhan? Emangnya Anda maha kuasa? Bisa merampok kantongnya Sang Maha Kuasa? Sebesar apa kita, sepinter apa kita, sehebat apa kita? Manusia bisa merampok Tuhan. Kapan ceritanya dalam Alkitab atau dimanapun manusia bisa merampok Allah? Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Merampok Allah itu artinya kalau kita nggak ngikutin firman-Nya, kita sebenarnya sedang merampok kesempatannya Allah untuk bisa membukakan tingkap langitnya, mencurahkan berkat-Nya dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi jangan salah sangka, kalau belum kenal Tuhan sungguh-sungguh, kita bisa keliru. Saya ajak saudara kenal Tuhan lebih dalam. Anda yang sudah punya anak, Anda yang jadi orang tua, Anda tuh kalau sayang benar sama anak saudara, saya yakin hatimu tuh selalu kepengennya ngasih yang terbaik buat anakmu. Benar apa tidak? Tapi kadang-kadang di hati kita tuh gemes sendiri. Kalau kita ngelihat anak kita belum siap. Kalau kita kasih pun percuma jadinya. Sia-sia, malah jadi jelek. Gak bagus nanti. Akhirnya kita harusnya mau ngasih, kita gak bisa kasih. Kita gemes kayak kamu tuh merampok kesempatanku untuk bisa mencurahkan kasihku kepadamu. Saya mau ngomong sama saudara. Yesus sayang sama saudara. Yesus mengasihi saudara. Rencananya baik, rencananya besar, rencananya indah dalam hidup saudara. Karena itu saya ajak saudara, ayo kita belajar mengenal Dia lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Saulus yang tadinya belum kenal Yesus, akhirnya jadi salah respon sama Yesus. Dalam perjalanan berikutnya, namanya ganti jadi Paulus. Begitu dia kenal sama Yesus, tiba-tiba semuanya berubah. Dia jadi terpesona dengan Yesus. Dia kagum sama Yesus, responnya berubah total. Ayo kita baca Filipi 3. Ayat 7 sampai ayat 9. Tapi kali ini kita baca dalam Alkitab versi BIMK. Bahasa Indonesia masa kini. Jadi Anda lihat di depan saja supaya lebih mudah. Ya, saya bacakan. Tetapi karena Kristus, maka semuanya yang dahulu saya anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan, sekarang menjadi sesuatu yang apa? Merugikan. Tadinya dosa mungkin nikmat.
Hal tertentu mungkin, wah ini hebat, ini luar biasa. Menguntungkan. Tapi dia ngomong, sekarang kok berubah ya? Itu kayak gak menarik lagi. Kayak jadi merugikan. Ayat 8, bukan saja hal-hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu saya anggap sebagai hal-hal yang merugikan saja. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga. Saya doa engkau sadar yang engkau punya dalam hidupmu lebih berharga. Pribadi yang ada dalam hati saudara, Yesus yang ada dalam hidup saudara lebih berharga dari apapun dan siapapun juga. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu apa? Mengenal Kristus Yesus, Tuhanku. Lihat saudaraku, dia ngerasa bukan cuma Kristus Yesus Tuhan, tapi Tuhanku. Ada rasa kepemilikan yang kuat. Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya anggap semuanya itu sebagai sampah saja. Supaya saya bisa mendapat Kristus. Doa saya Anda semua mendapat Kristus. Mengalami Kristus. Dipenuhi Kristus dalam hidup saudara. Amin. Ini yang dialami Rasul Paulus. Jadi karena dia ngerasain sendiri ya. Orang tuh beda ya kalau cuma diceritain. Tapi sekarang dia ketemu Yesus sendiri. Dulu dia diceritain tentang Yesus, dia salah paham. Dia nganggap Yesus gak baik. Dia nganggap pengikutnya Kristus ini sesat. Karena itu oleh atas nama kebenaran, dia menganiaya Yesus, dia menganiaya murid-muridnya. Dia pikir dia benar. Wah gagah banget, ternyata salah. Sekarang begitu dia kenal siapa Yesus sesungguhnya. Dia ngerasain kasihnya Yesus, pengampunannya, kemurahan hatinya, kebaikannya. Dia ngomong, sekarang aku rela lepaskan semuanya itu demi mendapat Kristus. Saya percaya kalau saudara ngalami Yesus secara pribadi, dosa itu akan kehilangan daya tariknya di dalam kehidupanmu. Hal-hal yang tadinya begitu kayak wah hebat luar biasa, itu tiba-tiba value-nya bisa berubah. Karena sekarang Yesus jadi nomor satu, Yesus jadi yang paling berarti dan bahkan segalanya di dalam kehidupan saudara. Paulus terpesona sama Yesus. Paulus jatuh cinta sama Yesus. Sama halnya waktu kita jatuh cinta. Siapa di sini pernah jatuh cinta? Gak usah angkat tangan, gak apa-apa saudaraku. Ya, waktu saudara dulu jatuh cinta, rasanya gimana? Selangit. Rasanya kita selalu kepengen deket lagi sama dia, chatting lagi. Telepon lagi, kita kepengen tahu lebih banyak. Kenal lebih lagi, spend time more. Karena sedang jatuh cinta. Doa saya engkau tambah jatuh cinta dengan Yesus. Tambah dekat sama Yesus, tambah intim sama Yesus. Saya dulu saudaraku pernah ditawarin makanan sama mama saya. Saya gak lapar, saya ngomong enggak. Mama saya nawarin lagi. Saya ngomong, gak mau. Tapi seberapa banyak dari saudara tahu, orang tua itu ngerti gimana anaknya melakukan sesuatu. Pokok dia intinya punya cara, akhirnya saya makan itu roti. Begitu saya makan, tiba-tiba lidahku bergoyang. Sensasi itu mengalir. Saya makan dengan nikmatnya. Nggak lama habis tanpa diminta. Saya ngomong, lagi dong. Kenapa? Ngerasakan nikmatnya. Dengarkan baik-baik. Doa saya engkau ngerasain sendiri. Kemurahannya,
kebaikannya. Kasihnya itu mengalir dalam hidupmu. Damainya memenuhi hatimu. Sukacitanya meluap-luap di dalam jiwamu. Kalau engkau merasakan yang dari Yesus seperti itu, gak bisa tidak. Engkau jatuh cinta sama Yesus. Engkau akan bisa ngomong seperti yang Rasul Paulus katakan. Aku rela lepaskan semuanya demi mendapat Kristus. Ini kalau orang kenal Yesus. Sekeren itu Yesus kita. Ayo kenal Yesus lebih dalam. Siapa mau belajar lebih kenal, lebih dekat sama Yesus? Semuanya ya. Saya mulai dari yang pertama. Mari kenallah Yesus, dialah Mesias. Semuanya katakan Mesias. Lebih keras katakan Mesias. Yesus adalah Sang Mesias. Kita baca Lukas 9 ayat 18 sampai ayat 20. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Anda coba rasakan, Yesus memulai pertanyaan ini dengan tanya, menurut orang banyak, orang di luar sana, siapakah aku ini? Jadi ini kebanyakan orang pendapatnya tentang Yesus. Tapi kan beda sama murid-muridnya yang selalu ada bersama dengan Yesus. Jadi ini Anda akan melihat komparasi. Menurut orang banyak, aku ini siapa? Tapi menurut kamu, aku siapa? Karena posisinya memang beda. Lanjutkan pembacaan itu. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ayat 20. Yesus bertanya kepada mereka, pada murid-muridnya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Kalau saat ini saudara ditanya pertanyaan yang sama-sama Yesus. Gak usah ngomong menurut pendeta, gak usah ngomong menurut ketua kelompok selmu. Tapi Yesus tanya sama saudara, menurut kamu, siapakah aku ini? Siapa Yesus buat saudara? Siapa Yesus? Atau Yesus itu buat sebagian orang kayak Tuhan yang abstrak. Nun jauh di sana. Siapa Yesus buat saudara? Mari kita lihat. Jawab Petrus. Mesias dari Allah. Kalau Anda baca di ayat-ayat berikutnya, Anda akan menyadari Yesus ngomong sama Petrus. Petrus, yang kamu katakan itu bukan berasal dari manusia. Itu diwahyukan oleh Allah kepadamu. Itulah Yesus sesungguhnya. Mesias dari Allah. Tahukah saudara, kata Mesias itu diambil dari bahasa Ibrani dan merupakan kata yang sama dengan Kristus dalam bahasa Yunani yang artinya adalah yang diurapi. Jadi Mesias sama dengan Kristus, sama dengan yang diurapi. Artinya gini, Yesus Kristus dialah Mesias yang diurapi. Diurapi buat apa? Untuk menyelamatkan manusia, saudara dan saya. Untuk itulah dia turun ke dunia, supaya kita selamat. Dan penting sekali buat kita untuk mengidentifikasi Yesus sebagai Mesias, juru selamat. Karena kalau salah identifikasi, seperti orang-orang Farisi, gagal melihat Yesus sang juru selamat. Akibatnya responnya salah. Mereka malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Akhirnya kehilangan keselamatan. Kehilangan pengampunan dosa. Padahal ada Mesias. Mereka ketemu sama Mesias. Tapi nggak melihat Mesias sebagai Mesias. Responnya salah. Kehilangan kesempatan. Doa saya dalam situasi yang engkau alami dalam hidupmu saat ini. Yang engkau lihat sebagai penyelamat dalam hidupmu. Bukan manusia. Yesus. Dia Mesias. Dialah yang diurapi untuk menyelamatkan saudara. Dia yang sanggup untuk menolong Anda. Dan tahukah saudara, itu bukan klaim kosong.
Jadi bukan sekedar, oh ya ini Yesus diklaim jadi Mesias, Allahnya orang Kristen. No. Dia Mesias yang sungguh-sungguh Mesias, Sang Mesias. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena sebelum Yesus lahir, Alkitab Perjanjian Lama, ratusan tahun sebelum Yesus lahir, sudah ada lebih dari 300 nubuatan tentang Yesus. Tentang Sang Mesias. Di Perjanjian Lama loh. Bayangin saudaraku, saya bacain ya. Ini namanya nubuatan mesianik. Nubuatan yang terkait dengan kedatangan Sang Mesias. Dinubuatkan kalau Mesias datang itu nanti akan terjadi gini, gitu, gini, gitu. Jadi nubuatannya enggak general. Nubuatannya spesifik banget. Saya kasih beberapa contoh. Dinubuatkan Mesias akan lahir di Bethlehem. Tercatat Mika 5 ayat 2. Mesias akan tinggal sementara di Mesir. Tercatat di Hosea 11 ayat 1. Mesias akan disebut orang Nazaret. Matius 2 ayat 23. Mesias akan masuk ke Yerusalem menaiki keledai beban muda. Ini spesifik sekali nih. Oke. Di Zakaria 9 ayat 9. Mesias akan dikhianati oleh orang yang dekat dan menderita luka. Zakaria 13 ayat yang ke-6. Mesias akan dikhianati demi uang 30 perak. Zakaria 11 ayat 12. Saya bisa lanjutkan ini terus menerus. Saya mau ngomong begini sama saudara. Coba mikir, kemungkinan nubuatan lebih dari 300 itu bisa tergenapi dalam diri satu orang. Kalau dikatakan Mesias akan lahir di Bethlehem, banyak nggak yang lahir di Bethlehem? Banyak. Tapi kalau yang harus lahir di Bethlehem, terus kemudian orang itu juga harus dibesarkan sementara di Mesir, terus kemudian naik keledai, terus kemudian dia akan dikhianati, dijual uangnya sekian, dan ini dan itu, dan semuanya harus terjadi persis seperti itu, boleh dikatakan kemungkinannya 0. Seorang ahli matematika namanya Peter Stoner menghitung probabilitas kemungkinan 8 nubuatan mesianik tergenapi dalam diri satu orang. Dia ngomong peluangnya adalah 1:100 kuadriliun. Dan ini yang harus terpenuhi 300 lebih. Artinya itu nggak mungkin, secara manusia impossible. Tapi semua nubuatan yang spesifik, bukan yang general. Oh akan datang nanti Mesias, itu kan umum. Tapi kalau spesifik, detailnya sangat rinci. Dan semuanya harus tergenapi. Dan itu benar-benar tergenapi dalam diri Yesus. Artinya itu bukan klaim kosong. Itu sebuah kenyataan. Yesus yang kita sembah, dialah Sang Mesias. Dan kalau Anda percaya kepadanya, Anda tidak salah percaya. Anda percaya kepada Mesias yang sejati, yang sanggup untuk menolong saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus kita yang luar biasa. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mau ngomong sama saudara, apapun situasi dan keadaan saudara, datanglah sama Sang Mesias. Engkau akan diselamatkan. Pertama, kita butuh keselamatan dari dosa-dosa kita. Dari api neraka yang menyala-nyala, hukuman kekal selamanya. Karena itu, percaya kepada Yesus. Engkau akan terima pengampunan dosa. Dan engkau akan terima jaminan yang pasti. Pasti bisa masuk surga. Karena Mesias itu pasti, ada jaminan yang pasti, bukan moga-moga masuk surga. Tapi pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia yang menentukan siapa masuk, siapa tidak. Oke? Jadi dia nggak perlu minta approval dulu. Hari ini datang sama Mesias. Anda akan diselamatkan. Bukan hanya keselamatan untuk kehidupan kekal nanti, tapi Sang Mesias juga sanggup loh saudaraku menyelamatkan saudara dari berbagai macam situasi Anda sementara Anda masih hidup di dunia ini. Buat saudara yang kecanduan macam-macam ya.
Mungkin ada yang kecanduannya pornografi. Mungkin ada yang gak bisa stop dari perselingkuhan. Anda kepingin tuh sebenarnya lepas itu. Tapi kayak terseret. Sudah terpikat kayak gimana lagi. Keadaan macam-macam sehingga kayak gak bisa keluar dari situ. Mungkin ada di antara saudara di tempat ini, saudara sudah terbelenggu dengan yang namanya judi online. Sampai separah itu dan engkau menderita, lebih parah lagi keluargamu menderita gara-gara judi online. Mungkin ada juga yang terikat dengan kecanduan narkoba. Saya nggak tahu apapun itu yang membelenggu saudara, tapi satu hal yang Anda tahu. Ada yang namanya Mesias. Dia yang sanggup menyelamatkan saudara dari dosa-dosamu. Dia juga sanggup membebaskan engkau dari semua belenggu, dari semua kecanduan, dari semua hal yang mengikat hidup saudara. Hari ini Anda akan dimerdekakan. Hari ini akan ada kelepasan yang luar biasa dia kerjakan di dalam hidup saudara. Karena dialah Sang Mesias. Saat ini buat saudara yang butuh keselamatan dalam pernikahan, di dalam keluarga saudara. Mungkin di sini ada istri yang sekarang suamimu sudah lebih terang-terangan lagi. Dulu selingkuhnya sembunyi-sembunyi. Gak ngaku. Sekarang sudah terang-terangan, nantang. Ya kamu maunya apa? Kalau mau cerai sekalian Pak. Bukan cuma itu, Anda jatahnya uang bulanan sekarang dikepras, dilimit, dibatasin. Sehingga engkau begitu menderita. Dan engkau merasa gak berdaya. Mau berontak tapi bisa apa? Secara manusia engkau tidak berdaya. Tapi dengarkan baik-baik. Engkau masih punya penyelamat. Dialah Mesias. Namanya Yesus Kristus. Dia sanggup menyelamatkan pernikahan saudara. Dia sanggup menyelamatkan hidup saudara. Dia sanggup menyelamatkan anak-anak saudara. Datanglah pada Mesias. Engkau akan diselamatkan. Amin. Bahkan urusan keuangan juga sama loh. Mungkin Anda sekarang ini terjerat sama pinjol. Atau bukan cuma pinjol, kartu kredit. Anda punya kartu kredit lengkap dari semua bank di Indonesia. Termasuk semua jenisnya itu lengkap semuanya. Oke. Tapi sekarang masalah itu sudah mengejar dan berhasil menangkap saudara. Anda mau gimana lagi? Secara manusia nggak ada jalan keluar. Saya mau ngomong sama saudara. Memang kadang-kadang kita terjebak dalam masalah itu. Kadang-kadang ya ada serangan kuasa kegelapan, tapi lebih banyak karena kesalahan kita sendiri juga. Oke? Tapi hari ini satu hal yang penting Anda ketahui. Yesus ngomong begini, aku datang bukan untuk orang sehat. Aku datang untuk orang sakit. Orang sehat, Yesus ngomong loh ini, gak butuh tabib. Aku tabib datang untuk orang sakit. Mungkin keuanganmu yang sakit, Yesus datang untuk saudara. Yesus mau turut campur. Yesus mau menyembuhkan. Yesus mau membebaskan saudara dari semua jeratan hutang itu. Dia mau membawa kemerdekaan finansial terjadi di dalam kehidupanmu. Saya nggak tahu ya, satu persatu kita tuh situasinya beda-beda kan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang berduka karena kehilangan orang yang sangat dekat sama saudara. Tiba-tiba pergi atau meninggal dunia tanpa terduga. Dan itu shock banget. Anda kayak gak bisa nerima. Sampai sekarang sudah kayak why. Mau dikasih tahu sampai berapa kali pun. Di pikiran mungkin tahu tapi di hati gak tahu, gak bisa nerima. Dan Anda terus tenggelam di dalam depresi. Tenggelam di dalam kesedihan dan duka cita yang gak ada dasarnya. Datang saudaraku sama Sang Mesias. Dia sanggup memberikan penghiburan di dalam hati saudara. Dia sanggup untuk menolong dan membawa damai sejahteranya bertahta kembali di dalam hati saudara.
Itulah Sang Mesias, pribadi yang kita sembah. Kenapa kok dia bisa menyelamatkan kita? Sederhana. Karena Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Kalau dia hanya manusia dan bukan Allah, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Saya manusia, ya, saya bisa khotbah-khotbah yang menginspirasi saudara kayak gini mungkin. Tetapi hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa-dosa saudara. Oke? Kalau Yesus hanya Allah dan dia bukan manusia, maka dia tidak bisa mati bagi kita di kayu salib, menggantikan tempat kita. Sehingga kita yang harusnya binasa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus 100% Allah, 100% manusia. Karena itu Yesus sanggup menyelamatkan saudara. Hari ini alami pribadi keselamatannya itu dalam hidupmu. Pak Obaja, Bapak Gembala kita. Waktu remaja dia punya masalah dengan rambutnya yang rontok. Sampai akhirnya ke semua dokter, semua obat, semua dukun, paranormal, tempat keramat. Gak ada pengharapan. Dia sampai dibully, dia keluar dari sekolah, drop out, dia minder, dia dalam keadaan yang begitu terdesak, sesak hatinya. Sampai suatu kali dia doa sama Yesus, Yesus kalau engkau Mesias, sembuhkan aku. Aku ikut engkau. Dan Mesias masih dengar doa loh. Saya yakinkan saudara, Mesias mau dengar doa saudara juga. Doa yang meluap dari hati yang tulus, dia mau dengar doa saudara. Dan dengan ajaib, Tuhan sembuhkan Pak Obaja. Hari ini engkau yang datang dengan sakit penyakit, dimanapun engkau berada, berserulah sama Yesus. Kuasanya masih sama. Dia sanggup menjamah. Dia sanggup menyembuhkan saudara dari semua sakit penyakit saudara. Amin. Ada satu jemaat kita yang studinya harusnya bisa diterima, harusnya lulus, tesnya sudah oke semua. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang gak suka terus dijegal. Kan di pekerjaan juga sering terjadi gitu kan. Anda harusnya yang naik nih, Anda harusnya yang dapat nih. Tapi dijegal. Secara manusia itu keadaannya sangat hopeless sekali. Dalam keadaannya yang hopeless, dia berseru sama Sang Mesias. Dan ketika Mesias bertindak, tiba-tiba pintu terbuka. Di universitas yang lain, yang bergengsi, Tuhan buka pintu, dia bisa masuk ke situ, dan VIP. Cara Tuhan itu ajaib. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat sama saudara, tapi Tuhan akan mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk membawa kemudahan, untuk membawa percepatan, untuk membawa VIP dalam hidup saudara. Ada satu jemaat kita yang warisannya mau diambil dengan cara yang tidak adil. Tidak legal. Dan itu diakali secara hukum, secara ini itu dan lain sebagainya sampai benar-benar tidak berkutik. Dia sudah nggak bisa apa-apa karena diakali ya sudah teken sudah salah. Secara hukum ya mau apa kan sudah teken, sudah salah, nggak ada harapan. Dalam keadaannya yang sesak itu kita doa bareng-bareng sama Tuhan. Kita minta Sang Mesias, Juru Selamat untuk bekerja. Dan dengan caranya yang ajaib saudaraku itu, kalau enggak Tuhan enggak mungkin ya. Ada hal tertentu itu mungkin sudah akan ngomong too good to be true. Kalau sama manusia jangan percaya. Tapi kalau sama Tuhan itu benar-benar too good to be true itu real benar. Oke? Itu dengan caranya yang ajaib. Benar-benar kasus yang sudah impossible dibuka lagi sama Tuhan. Dibalik keadaannya. Warisan itu bisa kembali sepenuhnya. Nilainya puluhan miliar. Tuhan juga sanggup menyelesaikan masalah saudara. Berkat yang sudah sempat hilang Tuhan bisa kembalikan dalam hidup saudara. Aset yang sempat hilang Tuhan bisa kembalikan dalam hidup saudara. Hari ini datang sama Mesias. Satu lagi ya. Kesaksian terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Satu
jemaat kita seger, buger, sehat, orangnya semangat, optimis, gak pernah ada masalah, gak pernah ke rumah sakit. Tiba-tiba suatu hari perutnya sakit. Terus dia curiga, pergi ke rumah sakit, didiagnosa. Dia kaget benar-benar. Divonis kanker stadium 4. Itu dari ibaratnya kayak kembang yang mekar gitu tiba-tiba layu gitu. Itu kayak wajahnya yang biasanya cerah, bersinar-sinar. Tiba-tiba kita kayak ngelihat itu kayak lisut gitu saudaraku. Begitu satu nama penyakit itu disebut, kanker, itu sudah kayak dunia runtuh buat dia. Sesak hatinya. Kita gandengan tangan, kita doa bersama-sama. Dan kita minta Mesias turut campur. Berapa waktu yang lalu, saya diberikan kabar. Kuasa Tuhan bekerja. Dicek, kankernya tidak lagi ditemukan. Sudah bersih. Dan kesembuhan terjadi. Mesiasmu hidup. Dia masih mendengar doa. Dia sanggup menolong. Dan dia mau menolong saudara.